didukung oleh Ya, pemirsa, Anda kembali di Inspirasi Ramadan, masih bersama saya Ade Mulia dan juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini 17 Ramadan sudah lewat, kita sudah mau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya memang nuansa nuzulul Quran dan Lailatul Qadar ini sudah mulai dicari-cari atau ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di dunia. Bagaimana kemudian kita memahami atau memaknai isi Al-Quran yang secara umum tadi Ustadz jelaskan di dalam menjadikannya sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Ya, di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah beriktikaf. Dan saya melihat pun di Indonesia ini semakin banyak kelompok-kelompok profesional eksekutif itu beriktikaf di masjid-masjid. Salah satu kegiatannya mereka tadabbur atau tadarus, ya, mengkaji Quran. Dan Quran itu memang pedoman hidup, petunjuk. Tetapi selain Quran itu sebagai sebuah pedoman hidup, ada hukum-hukum di dalamnya. Yang lebih penting lagi, bagaimana orang meyakini kebenaran hukum itu, dan kemudian orang menjadi termotivasi untuk melaksanakan apa yang Quran tuntunkan itu. Nah, maka tadi sudah kita kaji, selain Quran berisi hukum, Quran juga berisi ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mengamati alam, sehingga menyadari keberadaan yang maha kuasa, sehingga yakin betul hukum dari Tuhan itu pasti benar, baik, dan bermanfaat. Nah, dan kemudian dengan kisah sejarah-sejarah masa lalu, orang menjadi lebih termotivasi. Nah, itu. Bagaimana kemudian ini kan bulan puasa biasanya dimanfaatkan oleh kita untuk membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang setelah bulan puasa lewat, Ramadan lewat, ya udah taruh lagi di lemari. Ini bagaimana kemudian supaya bisa konsisten begitu membaca, memaknai, lalu kemudian juga mengamalkan sebagai pedoman kita sehari-hari? Itu tidak bisa dihindari memang. Karena Ramadan itu bulan yang sangat religius, bulan yang sangat spiritual. Dan kalau sudah di luar Ramadan orang agak kendor itu menurut saya memang wajar lah ya, karena di Ramadan itu pahalanya berlimpah. Ada motivasi yang sangat kuat. Namun yang terbaik tentu bagi kita, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Cara beramal, cara bekerja yang baik itu adalah yang dawam, yang ajak, continue, terus menerus meskipun sedikit. Jadi kalaulah di luar Ramadan karena kesibukan kita juga banyak, di sisi lain tetaplah Quran kita baca walaupun 1 ayat, 2 ayat, apalagi 1 halaman, 2 halaman setiap hari. Nah, tadi Pak Ustadz juga menyinggung masalah yang tadarus gitu ya, membaca lalu memaknai begitu kan. Bagaimana menurut Pak Ustadz tadarus yang benar-benar efektif dan juga memang betul gitu ketika memaknainya? Karena kan ini dalam bahasa Arab, lalu kemudian juga ini menjadi tadarus kebanyakan yang cuma membaca tapi tidak memaknai, tidak kemudian mengerti isinya apa gitu. Ada banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk mengakrabkan diri dengan Quran. Pertama, dia membaca saja dari awal sampai akhir dalam rangka melancarkan dan atau ada yang target saya harus khatam 3 kali, 4 kali gitu. Ya boleh itu dihatamkan. Kemudian ada yang ingin membaca terjemahnya saja. Jadi dia khatamnya itu terjemahnya saja, karena dia ingin mendapatkan makna. Ada yang membaca Quran berdasarkan tema. Jadi dia punya semacam indeks, mana ayat-ayat Quran yang bicara tentang ekonomi, begitu, maka dia baca ayat-ayat tentang ekonomi, dia kaji tafsirnya. Artinya bab ekonomi saja, kemudian tentang yang lain kemudian dia lewat. Dia itu dibetulkan? Boleh. Oke. Karena yang paling ideal Pak Ustadz dari 3 itu? Semua itu sesuai dengan kebutuhan. Itu. Tahun ini saya mau mendalami misalnya dimensi ilmiah, aspek-aspek ilmiah dalam Quran tentang proses penciptaan manusia. Ya, mulai dari embriologinya sampai kemudian psikologinya. Maka dia kumpulkan tafsir dari berbagai versi tafsir, tapi fokus pada pembahasan tentang embriologi. Baik, daripada hanya mendalami Big Bang Theory mungkin, mungkin bisa dilihat dari sudut pandang Al-Quran begitu ya. Oke, kalau misalnya kita mau melihat yang ekonominya saja, mungkin bisa dilihat juga begitu ya Pak Ustadz? Ya, jadi tematik. Dia mengambil temanya apa? Apakah terkait dengan waris saja, tentang warisan? Apakah terkait dengan kekeluargaan, mulai dari pernikahan, hidup rumah tangga, sampai pendidikan anak dan perceraian, sampai warisan gitu. Jadi dia boleh mengkaji maknanya atau membaca saja. Itu. Dan semua
ada dapat pahala, ada maknanya. Pahalanya dapat lebih banyak yang mana Pak Ustadz? Karena kan yang satu cuma hanya membaca walaupun sampai hatam, yang satu kemudian memahami mendalam walaupun per chapter begitu. Bagi yang memang belum lancar membaca, ya lebih baik dia melancarkan. Bagi yang sudah lancar membaca dan sudah pernah khatam beberapa kali membacanya, lebih baik dia menekuni makna. Itu. Kalau soal pahala, variabelnya terlalu banyak. Faktor keikhlasannya, faktor kesungguhannya, faktor pengorbanannya, itu menjadi pertimbangan nanti. Iya, ini yang menjadi pertanyaan dari banyak orang juga, mungkin mewakili juga pertanyaan saya sebagai orang awam begitu. Saya bisa baca Al-Quran, tapi karena saya belum bisa memahami isi dalam bahasa tersebut, dalam Al-Quran tersebut, apakah kemudian untuk memahami Al-Quran untuk sebagai pedoman hidup kita sehari, kita harus belajar bahasa Arab juga atau bagaimana Pak Ustadz menurut Anda? Iya, kalau saya mau mendalami computer science misalnya, karena kebanyakan teknologi komputer itu menggunakan bahasa Inggris, ya mau tidak mau saya harus belajar bahasa Inggris. Karena Quran memang dalam bahasa Arab, kalau saya ingin mendalaminya betul, saya harus belajar bahasa Arab. Tapi sementara belum sampai ke tingkat ahli, itu kan ada bisa dibantu dengan terjemahan, dibantu dengan tafsir. Dan sekarang sebagaimana cara belajar membaca Quran sudah dibuatkan teknologinya dengan teknologi Iqra dan lain-lain, cara mempelajari bahasa Arab Quran pun sudah muncul metode-metode yang makin canggih, sehingga orang bisa mempelajari bahasa Quran dalam waktu lebih singkat. Ya, metode Mustaqili misalnya yang sedang populer. Ada juga yang digital begitu ya. Dibantu dengan digital, kamus digital. Sesungguhnya makin banyak variasi dan makin memudahkan. Tinggal kemauan aja. Oke, Pak Ustadz, mengenai menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu kan tidak hanya untuk kita sendiri. Misalnya ketika kita punya keturunan, punya anak segala macam, di usia berapa kira-kira Pak Ustadz efektif untuk kemudian bisa belajar untuk memahami Al-Quran, bukan hanya membaca? Ya, memahamkan Quran pada anak-anak ya. Anak-anak dalam tahap sederhana yang masih sang anak-anak itu lebih penting hafalan. Ya, sehingga ada seorang ustadz mengembangkan metode hatam, menghafal tanpa menghafal. Jadi melatih anak itu bisa menghafal Quran tanpa sengaja, tanpa dikondisikan betul dia harus menghafal, sehingga dia enjoy karena dibantu dengan musik. Setelah hafal dengan mungkin dia penasaran untuk memahami. Lalu dia membaca dulu, dia hafal kemudian baru membaca, bahkan dia bisa menghafal sebelum bisa membaca. Nah, kemudian mulai belajar bahasa Arabnya, belajar tafsirnya itu. Baik, ini hal-hal yang basic tapi ternyata memang belum dilakukan oleh semua orang atau belum dilakukan oleh banyak orang begitu Pak Ustadz. Terima kasih untuk inspirasinya hari ini, dan semoga kemudian kita menjadikan Al-Quran benar-benar menjadi pedoman kita, tidak hanya sebagai hiasan di lemari atau mas kawin begitu ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Demikian inspirasi Ramadan kali ini, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.